Selamat malam, perkenalkan nama saya Evelyn Erickson Nababan dengan NIM 1909 113816. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum pajak menurut para ahli. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah aturan seputar hak atau wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seorang serta memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Berarti, hukum pajak adalah hukum publik yang mengelola hubungan orang pribadi maupun badan hukum yang mempunyai kewajiban dalam menunaikan kewajiban pajak kepada negara. Yang berikutnya, menurut Bohari, hukum pajak adalah kumpulan aturan undang-undang yang mengatur rakyat sebagai pihak yang membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Yang berikutnya, menurut Dr. Suparman Sumahamid Jaja, hukum pajak adalah hukum yang mengatur permasalahan pajak guna meringankan biaya produksi barang serta jasa demi mencapai kesejahteraan umum. Yang berikutnya, menurut Hardono Hadi Suprapto, hukum pajak adalah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana pemungutan pajak atas keadaan maupun peristiwa apa pajak tersebut dibebankan dan seberapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Jadi, hukum pajak menurut kesimpulan saya adalah kumpulan aturan yang berisi peraturan, hak serta kewajiban maupun hubungan wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai sumber pajaknya. Berikutnya, sejarah dan sumber hukum pajak. Pada mulanya, pajak bukan sebuah pungutan, melainkan pemberian secara sukarela yang diberi oleh rakyat kepada raja yang sudah menjaga kepentingan negara, melindungi negara dari serangan musuh, membayar pegawai kerajaan, dan lain-lain. Umumnya, warga negara yang tidak memberikan penyetoran dalam bentuk natura diharuskan untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam periode yang telah ditentukan. Di Indonesia, pajak mulanya adalah sebuah upeti atau pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa di kala itu. Akan tetapi, upeti hanya dipakai guna kepentingan penguasa saja, tidak dipakai untuk kepentingan rakyat. Sering berjalannya waktu, pemberian upeti oleh rakyat tidak lagi dipakai demi kepentingan suatu pihak saja, melainkan mulai mengarah ke kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemberian harta dari rakyat dipakai demi kepentingan rakyat juga. Contoh, menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air dan sarana sosial, maupun yang lainnya. Selain itu, pada akhirnya dibuat sebuah aturan yang lebih baik dengan memperdulikan unsur keadilan. Oleh sebab itu, rakyat pun dilibatkan dengan pembuatan aturan pemungutan pajak, sebab hasil pajak tersebut nantinya dipakai demi kepentingan rakyat juga. Berikut landasan dan kedudukan hukum perpajakan di Indonesia. Sejauh ini terdapat 8 undang-undang yang menjadi landasan hukum pajak di Indonesia. Aturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berikut fungsi dan asas hukum pajak. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak mempunyai beberapa fungsi yang didasari pada asas-asas guna mensejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak meliputi hal berikut. 1. Hukum pajak memiliki fungsi sebagai dasar dan acuan dalam membuat sistem pemungutan pajak yang dilandaskan atas asas keadilan, efisien, dan diatur dengan jelas dalam undang-undang mengenai hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, hukum pajak memiliki fungsi sebagai sumber yang menjelaskan mengenai siapa, subjek, serta objek yang wajib atau tidak wajib dijadikan sumber pungutan dalam hukum pajak guna meningkatkan potensi pajak secara menyeluruh. Yang ketiga, hukum pajak berfungsi guna memakmurkan
serta mensejahterakan rakyat. Yang keempat, hukum pajak guna menciptakan ketertiban dalam menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang memiliki nuansa kondusif dan damai. Yang kelima, hukum membuat suatu negara merasa aman dan melindungi dari gangguan maupun ancaman dari luar negeri atau dalam negeri. Dan yang terakhir, tidak berbeda dari hukum lain, hukum perpajakan juga menegakkan keadilan. Negara membuat susunan lembaga peradilan yang dipakai sebagai warga negara dalam meminta keadilan dalam perpajakan. Berikutnya, pembagian dan jenis hukum perpajakan. Terdapat dua pembagian atau jenis hukum pajak yang ada, yaitu yang pertama, hukum pajak formal. Hukum perpajakan formal adalah hukum yang berisikan ketentuan dalam perwujudan hukum pajak material agar menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal mengandung tata cara maupun prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus dalam mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga memberikan ketentuan para wajib pajak untuk harus mengadakan pembukuan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Salah satu contoh hukum pajak formal yaitu tata cara perpajakan. Dan yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum yang mengandung ketentuan dalam keadaan yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang akan dibebankan pajak atau subjek pajak, serta siapa yang dikecualikan dari pajak dan jumlah yang perlu disetorkan atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material yaitu pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan tentang hukum pajak di Indonesia. Jika ada kesalahan kata maupun sikap saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.